Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 6181111010. Saya berasal dari kelas PJKRP 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pada bab 4, yaitu prinsip latihan. Nah, setiap atlet memiliki sifat manusia yang berbeda-beda, yaitu labil, multidimensional, potensi, dan adaptasi. Nah, berdasarkan sifat manusia itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses berlatih. Yang pertama adalah prinsip beban lebih atau overload. Yang kedua adalah prinsip kembali asal. Yang ketiga adalah prinsip kekhususan. Prinsip beban lebih. Karena tubuh manusia terdiri dari banyaknya komponen yang dapat menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi atau dilakukan tubuh, maka apabila tubuh ditantang dengan beban latihan, maka dari sini tubuh akan melakukan penyesuaian yang terus ke arah tingkat yang lebih tinggi, dinamakan superkompensasi. Nah, ini kita lihat dari atlet yang pemula atau atlet yang baru bergabung saja untuk berlatih. Nah, pada saat pertama dia berlatih pasti akan cepat mengalami kelelahan. Namun seiring waktu dia melakukan terus-menerus latihan beban, maka fisik, skill, tenaganya dan lain-lain pasti akan lebih baik, sehingga komponen yang dapat menyesuaikan diri dia akan tersusun lebih baik untuk ke tingkat yang lebih tinggi atau yang dinamakan super kompensasi. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kembali asal atau reversible. Apabila tidak digunakan maka hilang. Nah, prinsip ini menjelaskan tentang adaptasi latihan yang dilakukan apabila tidak berkelanjutan dan tidak teratur akan berakibat terjadinya di training atau penurunan prestasi. Nah, ini biasanya terjadi pada atlet-atlet yang sudah tidak lagi aktif melakukan latihan. Maka dari awalnya dia fisiknya sudah kuat, nah dia kembali lagi fisiknya ke yang menurun, ataupun dia harus melakukan pemulihan lagi untuk menaikkan fisiknya itu. Jadi kalau kita sebagai atlet tidak melakukan latihan-latihan, maka tubuh kita akan mengalami penurunan atau disebut dengan reversible, prinsip kembali asal. Latihan hendaknya sesuai dengan sasaran yang diinginkan, khususnya dalam latihan perlu mempertimbangkan cabang olahraga, sistem energi, keterlibatan otot. Nah, cabang olahraga ini yang berperan adalah olahragawan. Sistem energi ini yang berperan adalah pola geraknya. Keterlibatan otot yaitu komponen kebugaran atau biomotor, misalnya kekuatan, daya tahan ataupun power, dan lain-lain. Beban latihan. Beban diartikan sebagai rangsangan motorik yang dapat diatur oleh olahragawan maupun pelatih guna meningkatkan prestasi. Kualitas fisik sama dengan latihan. Latihan sama dengan beban. Beban dibagi menjadi dua, yaitu beban luar atau outer load, beban dalam atau inner load. Beban luar atau outer load adalah rangsangan motorik yang ditandai dengan berbagai ukuran komponen. Latihan sering digunakan terminologi atau takaran latihan yaitu frekuensi, intensitas, durasi, volume, densitas, dan lain-lain. Beban dalam atau inner load, beban fisiologis sebagai pembebanan dari luar atau adaptasi yang meliputi perubahan morfologis atau struktural, fisiologis, biokemis, fungsional, dan psikologis. Aktivitas pemanasan. Aktivitas pemanasan yang bisa kita lakukan yaitu gerak aerobik ringan atau gerak kontinu, ritmis, seperti berjalan dan berenang. Itu adalah aktivitas pemanasan untuk latihan fisik. Yang selanjutnya adalah penguluran atau stretching pada bagian otot sendi. Nah, stretching ini sangat bermanfaat ya untuk para atlet agar terhindar dari yang namanya cedera.
calisthenics atau gerak dinamik yang seperti memutar badan gitu, dan sebagainya. Ini cukup baik untuk melatih kelenturan pada tubuh kita. Selanjutnya aktivitas formal yang merupakan gerakan inti. Nah, kalau misalnya kita melakukan misalnya kita atlet badminton, nah itu kan banyak di tangan, maka kita banyak melakukan pemanasannya di tangan. Nah, itu adalah yang disebut dengan aktivitas formal yang menyerupai gerakan inti. Pemanasan dianggap cukup bila terjadi antara lain suhu tubuh naik, detak jantung meningkat, dan keluar keringat. Nah, kalau kita belum mengalami suhu tubuh naik, detak jantung meningkat, dan keluar keringat, berarti ada kesalahan dari pemanasan kita. Maka lebih baik kita melakukan pemanasan ulang agar sebelum kita melakukan aktivitas itu kita bisa lebih baik melakukannya nanti dan terhindar dari yang namanya cedera. Latihan inti terdiri dari latihan teknis, latihan praktis, dan latihan fisikis. Dan terakhir adalah pendinginan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.